Sudah on-cam semua, kita mulai aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil belajar kami. Sebelum itu, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Kausar. Sudah kelihatan? Sudah, moderator. Erik Mandi, Erik. Silakan kepada Al-Kausar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami tentang sosiologi olahraga, hubungan olahraga dengan teori dan aspek-aspek sosiologi. Paham ya. Teori sosiologi olahraga. Kajian sosiologi olahraga sangat luas. Sangat hal itu berupaya mencari batasan-batasan bidang kajian yang relevan. Heizman bagian dari teori. Jangan nelpon dulu, Gila. Tolong jangan diganggu dulu, Ade Rahmat. Tolong jangan telepon dulu, yo. Iko, ini direkor, Ade. Tolong jangan diganggu dulu. Saya ingin membaca presentasi kami. Mohon kerjasamanya, teman-teman. Heizman menyatakan bagian dari teori sosiologi yang dimasukkan dalam ilmu olahraga meliputi sistem sosial yang bersangkutan dengan garis-garis sosial dalam kehidupan bersama, seperti kelompok olahraga, tim, klub, dan sebagainya. Masalah figur sosial, seperti figur olahragawan, pembina, yang berkaitan dengan usia, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Ungkapan ini dipublikasikan dan diungkapkan pertama kalinya dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive, karangan Auguste Comte, tahun 1798 sampai 1857. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut Selo Soemarjan dan Sulaiman Somardi, sosiologi diartikan sebagai ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Menurut Santoso Griwijoyo dan Didik Jafar Sidik, 2013/37 berpendapat bahwa olahraga adalah budaya manusia. Artinya tidak dapat disebut ada kegiatan olahraga apabila tidak ada faktor manusia yang berperan secara ragawi atau pribadi melakukan aktivitas olahraga itu. Selanjutnya adalah sosiologi olahraga, merupakan sosiologi terapan yang dikenakan pada olahraga, sehingga dapat dikatakan sebagai sosiologi khusus yang berusaha menaruh perhatian pada permasalahan olahraga. Sebagai ilmu terapan, sosiologi olahraga merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan olahraga.
Dan yang terakhir, adapun aspek-aspek yang meliputi sosiologi terhadap olahraga yang terlihat pada masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang meliputi sosiologi mempelajari struktur organisasi sosial dan sistem hubungan manusia dan interaksi. Sosiologi mengasumsikan bahwa ada pesanan yang mendasari dan pola perilaku manusia, bahwa perilaku kita adalah sebagian besar ditentukan secara sosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Muhammad Al-Kausar. Selanjutnya, ya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti atau ada yang ditanyakan, silakan. Silakan siapa yang mau bertanya. Teddy Angga. Izin bertanya. Oke, Teddy Angga, silakan. Ya. Mengapa sosiologi olahraga Sebentar, agak termasuk dikencangin pada dikit, sebuah Teddy. disiplin ilmu? Mengapa sosiologi olahraga termasuk pada sebuah disiplin ilmu? Coba kalian jelaskan. Izin bertanya. Udah, moderator. Baik, kepada Saudara Fantri, izinkan tanya. Silakan Ya, kepada baiklah. Terima kasih Saudara Al-Kausar. Di sini saya yang ingin tanyakan aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam hal memasyarakatkan olahraga. Aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam Fantri, Dalam bisa diulangi hal- lagi? Aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam hal memasyarakatkan olahraga. Baik, terima kasih Saudara Fantri. Ya, sama-sama Saudara Al-Kausar. Saya ingin bertanya. Iya, silakan kepada Meja Andriani. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Meza Andriani ingin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan tuh di PPT. Coba Anda berikan contoh bagaimana sosiologi diartikan sebagai ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Kepada Saudari Meza, bisa diulangi? Ya. Coba Anda berikan contoh bagaimana sosiologi diartikan sebagai ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Jelas, Panto? Jelas, Panto? Terima kasih kepada Saudari Meza. Baiklah teman-teman, beri kami waktu untuk mencari jawaban dahulu.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Teddy. Tolong Teddy disimak. Ya, silakan kepada Yuda. Jadi pertanyaannya tadi, mengapa sosiologi olahraga termasuk pada sebuah disiplin ilmu? Jelaskan. Menurut saya karena sosiologi olahraga sudah seharusnya menjadi hal yang tampil sebagai sebuah konsep ilmu yang keolahragaan untuk mengamati kegiatan olahraga di masyarakat. Sosiologi olahraga tampil untuk berusaha keluar, menguraikan dan melengkapi secara teori, memberitahukan analisis dan penjelasan olahraga. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bagaimana cara Teddy? Jelas. Gimana Saudara Teddy? Ya, bisa saya pahami. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Yuda. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Meza Andriani, yaitu coba Anda berikan contoh bagaimana sosiologi diartikan sebagai ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan. Struktur sosial itu sendiri adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah sosial, lembaga sosial, kelompok, serta lapisan sosial. Kalau proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara berbagai seni kehidupan bersama. Nah, contohnya itu seperti pengaruh timbal balik antara kemampuan ekonomi yang tinggi dengan stabilitas politik dan hukum. Terus stabilitas politik dengan budaya. Nah, itulah yang dapat saya jawab. Gimana Saudari Meza Andriani? Baiklah, terima kasih kepada Panto. Sama-sama. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Pantri Putra Wijaya. Aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam hal memasyarakatkan olahraga? Jawabannya adalah, yang pertama adalah aspek manusianya. Bagaimana pengabdian dan dedikasinya serta bagaimana semangat juangnya dalam mencapai objek yang menjadi cita-citanya. Selanjutnya adalah aspek organisasi. Wadah atau alat mencapai tujuan, bagaimana mekanismenya yang jelas harus segar dan dinamis. Dan terakhir ada aspek pembinaan. Di sini bagaimana keikutsertaan pemerintah dan organisasi olahraga serta masyarakat dalam menunjang kegiatan kerjanya. Mungkin itu jawaban yang bisa saya jawab dari soal Pantri. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Saudara Le, Saudara Al-Kautsar. Bagusnya. Baik, terima kasih Pantri Putra. Baiklah, kepada teman-teman, ada yang masih belum mengerti atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, langsung saya tutup. Gimana teman-teman? Tidak. Kita langsung tutup aja ya. Ya. Terima kasih. Boleh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam presentasi ini. Sebelum tutup, lebih baiknya kita berdoa lagi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita foto dulu ya.